Nah teman-teman, dalam keseharian seringkali kita itu ya menyalahkan lingkungan, sadar atau tidak sadar ya, karena mungkin sudah diajari secara turun-temurun. Misalnya seperti ini, anak kita jatuh kesandung, aduh itu nakal ya batunya gitu, nakal ya lantainya, pukul ya lantainya gitu. Atau ketika ada kejadian apa gitu ya, kejadian karyawan yang telat datang, kamu sih telat gitu ya, kamu sih nggak disiplin gitu. Nah hal-hal seperti itu teman-teman yang menjadikan kita itu selalu membenarkan diri dan menyalahkan lingkungan. Padahal ketika anak kita jatuh ya bukan lantainya yang salah lah, bukan batunya yang salah lah yang membuat kaki anak kita kesandung, ya kita aja sendiri kurang memperhatikan anak kita sebetulnya. Diakui atau tidak, itu salah kita sebetulnya. Misalnya saya punya karyawan, ketika karyawan saya telat datang terus, ya bukan salah dia lah, pasti salah saya teman-teman. Makanya di kelas kemarin itu teman-teman, kita tuh kan kebanyakan para owner, dan mereka tuh owner-owner yang udah besar teman-teman. Kalau saya sih owner besar badannya doang gitu ya, insya Allah sih menuju ke sana juga, besar omsetnya, besar perusahaannya insya Allah ya. Nah karena owner teman-teman, kebanyakan kita tuh egois, karena kita yang punya perusahaan, karena kita yang punya modal misalnya. Jadi ketika karyawan datangnya terlambat, ketika ada kesalahan, ada karyawan melakukan kesalahan apa, kita tuh marah-marah gitu, tanpa kita introspeksi diri kita sendiri. Apa nih yang saya kurang? Mungkin saya kurang menyampaikan aturan secara jelas, atau saya tidak tahu alasan dia terlambat sebetulnya tuh ada apa, saya kurang menggali masalahnya. Nah jadi di poin ketiga ini kita diminta untuk sama sekali jangan no blaming gitu ya, jangan menyalahkan keadaan sekitar. Yang salah itu tetap kita. Makanya ketika di kelas itu kita ditanya, yang salah siapa? Semua harus jawab saya gitu ya. Kalau yang menjawabnya salah karyawan, itu belum lulus teman-teman. Itu belum lulus, karena salah satu syarat menjadi seorang CEO yang baik adalah no blaming, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang lain. Ini seperti ini kata teman-teman, ada kata-kata yang bagus ya menurut saya nih. Seperti ini. Gara-gara ibu saya galak, saya jadi penakut. Nah, ini menyalahkan ibunya kan, naudzubillah kan. Gara-gara saya main sama si Budi, saya jadi orang yang pesimis. Gara-gara saya temenan sama kamu sih, saya jadi gini. Nah, kok nyalahin orang gitu ya. Gara-gara karyawan saya malas, bisnis saya nggak bisa berkembang. Loh, kenapa nyalahin karyawan gitu? Kemana aja kita selama ini gitu ya. Gara-gara Jokowi nggak proteksi barang lokal, saya jadi susah. Tuh kan, kalau kita udah punya kepribadian yang sering menyalahkan orang, Pak Presiden juga disalahin teman-teman gitu ya. Terus gara-gara corona bisnis saya sepi, orang pada di rumah aja sih. Padahal kan teman-teman, tidak semua bisnis yang terkena corona ini sepi ya, malahan ada yang melejit, ada yang omsetnya naik berlipat-lipat. Nah pada intinya sih sama sekali kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses, kalau kita mau jadi penjual yang sukses, kita sama sekali jangan sekali-kali menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan orang lain. Selalu saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Seperti itu ya teman-teman.